Pemirsa Tepas Bandung, masih kembali lagi bersama saya Rima dan juga Kang Sigit Rais dari geng nulis Sapu Lidi. Tadi itu udah ngobrol-ngobrol tentang gimana pertama kali terbentuknya ya geng Sapu Lidi dan kenapa dinamain Sapu Lidi. Ternyata begitulah ceritanya. Kumaha ceritanya. Jadi filosofis dari Sapu Lidi ini kalau satu nggak bisa untuk dipakai nyapu, kalau banyak baru bisa gitu. Iya, ya. betul sekali. Betul sekali. Itu juga yang mendasari kenapa si buku-buku yang diterbitkan oleh geng nulis Sapu Lidi ini selalu banyak banget penulisnya ya. Segambrengnya sekelas kalau anak sekolah ini sekelas Oh kayaknya. iya, ini isinya 36 ya. 36. Bener. Nah ini adalah buku kedua ya, Iya, buku yang kedua. sudah diterbitkan oleh geng Sapu Lidi dari tahun 2012. Iya. Boleh cerita nggak tentang buku pertamanya gimana? Oh, kalau buku pertama yang tadi udah diceritakan tentang cerita masa kecil kan. Cerita masa kecil, Jadi, judulnya kisah Kisah Sobat. buku pertama? Kisah bocah. Bocah. Kisah bocah. Jadi ceritanya tentang itu, cuman tentang pengalaman kita waktu kecil. Macam-macam tuh waktu kecil, ada yang pernah dikejar anjing, ada yang pernah nyuri mangga, ada yang pernah suka sama guru, segala macem. Ya, kayak gitu-gitu lah. Itu untuk buku pertama ya, dan itu ditulis berapa orang kan? Buku pertama itu sekitar 35 orang. Buku pertama 35 orang pemirsa ya. Yang Sapu Lidi pertama 35 orang. Dan terus buku kedua ini adalah Kisah Sobat. Kisah Sobat ini lebih nyeritain apa nih buku? Ini lebih apa ya, lebih melankolis. Melankolis. Kalau dulu itu kan yang Kisah Sobat lebih kocak, lebih pas kita baca itu mungkin kita bakal geli, ketawa-ketawa gitu, lucu karena pengalaman anak kecil kan lucu-lucu kan. Nah, ini Kisah Sobat tuh lebih menyentuh ya, lebih inspiratif, lebih di sini saya ngajak teman-teman buat yuk ungkapin makna persahabatan buat kalian masing-masing itu apa, karena kan kita beda-beda ya, dari kecil sampai dewasa pernah punya sahabat, terus pernah menjalani persahabatan itu seperti apa, pasti makna buat hidup kita pun persahabatan itu pasti beda kan. Kayak gitu. Oke, jadi setiap buku ada yang ingin disampaikan ya pesannya, iya. seperti itu. Nah terus kalau misalnya untuk ini buku kedua 36 penulis, jadi yang tadi 35 sekarang 36 gitu Kang. Ini kenapa sih selalu banyak gitu penulisnya, dan ini apakah yang mengajukan naskah diterima semua? Kan biasanya ini kan kalau kalau di penulisan buku tuh maaf naskah Anda ditolak gitu. Nah itu dia. Kalau di sini karena memang saya tuh mengajak teman-teman, bukan sekedar teman-teman, bukan hanya teman-teman yang memang dia mahir dan senang menulis, tapi saya mengajak siapapun itu yang ingin berbagi cerita, dan saya bantu juga saat dia kesulitan menulis, dia pokoknya kirim dulu aja tulisan, nanti saya bantu editin juga. Oh, sebagai editor juga ya berarti? Saya sebagai editor juga. Dan juga sebagai yang ngumpulin ayo gitu, sebagai alarm juga ya untuk teman-teman penulis gitu. Jadi setiap terbitan bukunya itu saya usahakan semua teman-teman yang memasukkan naskah saya masukin ke sini. Karena di luar mungkin mereka bikin tulisan dikirim ke media massa kemana sering ditolak atau gimana. Kalau saya enggak, karena saya bukannya nggak memperhatikan kualitas, tapi yang penting ada sesuatu yang ingin mereka sampaikan dan mereka mau berusaha untuk menuliskannya. Yang saya apresiasi itu adalah itu gitu. Keinginan mereka. Saat di luaran tulisan mereka mungkin nggak diterima, kalau di sini insya Allah saya terima dan dengan tangan terbuka. Dengan terbuka. Bukan berarti tulisan mereka jelek ya, enggak, tapi yang penting kan ceritanya bisa berbagi dan bagaimana keinginan mereka untuk menulis itu yang sangat saya cintai dari mereka ini gitu. Walaupun mereka itu ada yang kerjaannya jadi ini, jadi itu, tapi menyempatkan diri untuk menuliskan pengalamannya itu luar biasa sekali. Ditambah lagi kan nanti hasil dari penjualan buku ini pun digunakan untuk charity, untuk disumbangkan juga. Jadi saya pikir selain berbagi cerita, belajar menulis juga, kita bisa berbagi juga dengan orang-orang yang membutuhkan. Seperti itu. Nah ini ngomong-ngomong kan, kalau misalnya tadi kan kita udah cerita nih, udah nanya-nanya kepada Kang Sigit nih, katanya ini buku ini tuh eksklusif banget pemirsa, jadi kita belum bisa beli ini selain di komunitas dan juga online ya. Jadi ini Kang, kalau boleh tahu untuk kopi cetakan yang pertama nih berapa? Yang Kisah Sobat ini, saya kemarin itu cuma cetak sekitar 250 eksemplar. 250 eksemplar. Jadi mungkin
itu belum bisa kita temukan di toko buku besar ya, Ya, masih beredar di kalangan sendiri gitu, kalangan terbatas gitu ya. Nah ini kenapa sih Kang bisa mikir gitu untuk ya udah deh sekarang kita distribusikan saja secara independen dulu nih gitu. Iya. Ada pertimbangan-pertimbangan tertentu nggak Kang? Ya, karena pertimbangannya ya itu tadi, kalau kita manut kita pengen masuk ke industri buku besar gitu, kan ada tahap seleksi segala macam itu lama, dan mungkin di sini tuh yang ingin saya diutamakan itu adalah pengalaman mereka menulis dan pengalaman mereka menerbitkan buku gitu. Kalau kita ngejar pengen jadi buku bestseller masuk toko buku sana sini, mungkin akan sangat lama sekali prosesnya kan. Jadi lebih baik kita terbitkan sendiri dulu aja. Yang pertama itu dulu pernah lewat nulisbuku.com, bisa dipesan secara online langsung ke sana. Kalau yang kedua ini saya nyetak sendiri dan benar-benar produksi sendiri, cuma bekerja sama dengan penerbit Oksana yang ada di Sidoarjo. Oke. Ya, untuk pengurusan kayak ISBN-nya dan Dan lain-lain. lain sebagainya. Saya kira pulang kerja langsung nyetak sendiri. Enggak ya? Kayak bikin kue gitu. Oke, nah ini terus tadi untuk buku yang pertama kan ada kisah bocah nih, terus yang kedua ini adalah kisah sobat. Ini penulisnya rata-rata masih sama atau udah ganti formasi ini semua? Beberapa penulis ada yang di buku pertama ada, di sini ada, terus ada juga di sini yang orang-orang baru. Orang-orang baru. Tapi kebanyakan mungkin wajah baru ya yang dari Ya, buku lumayan banyak sebelum. juga di buku ini kan. Lumayan banyak juga ya. Wah. Sekitar setengahnya kali. Oh, sekitar setengahnya malah ya. Setengahnya. Tapi nanti mungkin ada kemungkinan ya ke depan membuka kesempatan lagi untuk orang-orang atau teman-teman yang pengen gabung nih untuk komunitas Sapu Lidi untuk karyanya nanti bisa terbit bersama-sama dengan teman-teman di buku volume ketiga mungkin ya. Iya, insya Allah nanti ada rencana. Ada rencana. Nah, nanti mungkin kita bisa tanya-tanya ya sama teman-teman dari klub nulis, dari geng nulis Sapu Lidi ini, apa rencananya ke depan, dan juga nanti kita bakalan ini pemirsa kenalan sama semua yang ada di sini yang hadir ya, yang di Bandung gitu ya. Iya. Tapi setelah yang satu ini nanti kita akan kenalan sama semua gengnya Kang Sigit.